viral beredar rokok filter bergambar Anies Caimin. Sebenarnya ini bukan hal yang mengagetkan sih, kalau ini benar ya. Ya. Kalau Benar, orang udah ada contoh rokoknya. Coba kasih lihat contoh rokoknya. jadi maksudnya ini contoh rokoknya kan 1-2 orang bisa bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hadir lagi di channel ini, channel kewarasan yang ingin meninggikan, memperluas, dan memperbanyak kewarasan. Sudah aman. Saya punya pengalaman masa lalu yang luar biasa ya. Ya, Kita sama-sama rocker ya. rocker. Rombongan kereta maksudnya kan. Sejak tahun berapa tuh jadi rocker? 2008 2009 ya barangkali ya. 2008 2009 rocker. Tapi diskusi kita kali ini bukan soal rocker. Mas Aman ini ternyata sangat dekat dan punya kedekatan dengan Gus Imin. Sebentar lagi kita akan debat calon wakil presiden. Dan saya menduga akan banyak selepetan-selepetan khas Gus Imin atau Caimin. Orang yang tepat adalah Mas Aman ini. Ada disiapin ya katanya selepetan-selepetan. Yang mau diselepet Pak Mahfud atau Mas Gibran ini? Apa sih kekhasannya Caimin dalam komunikasi politik yang menarik untuk dibahas? Saya kira saya yakin akan menarik ya. Karena saya sebenarnya bukan orang yang hari ini berada di timnya Caimin atau Gus Imin secara langsung tidak. Cuman karena kami bergaul sejak waktu masih kuliah di Jogja dan beberapa waktu lalu juga kami berinteraksi bersama dalam politik, ya sedikit banyak kita bisa membaca sampai hari ini bahwa Caimin itu selalu punya cara komunikasi atau komunikasi politik yang khas dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang menurut saya, sering malah mengejutkan. Biasanya kalau kejutan itu kan sesekali saja. Tapi Caimin ini sering, tapi orang masih terkejut aja gitu. Termasuk waktu bikin konten sama Mas Anies nyelepet itu, mungkin Mas Anies nggak ngira itu kalau nyelepet beneran. Ternyata beneran dan panas katanya. Mas Anies sampai bilang sakit ternyata. Dan itu pasti serius kan? Ya, itu pasti serius. Dari sisi itu kita bisa paham sih bahwa Caimin ini kan sejak sebagai politisi kan perjalanannya panjang sekali ya. Sejak sebelum reformasi dan kemudian ketika masuk reformasi. Di era-era sebelum reformasi ini kan Caimin ketua umum pengurus besar PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di hari-hari itu. Terus ketika Gus Dur mau mendirikan partai, posisi Caimin masih sebagai ketua umum PBPMII, artinya masih anak muda lah. Nah, ketika PKB berdiri, Caimin sebagai sekjen ya, di usia yang sangat muda. Bahkan kemudian ketika Gus Dur jadi presiden atau bahkan tahun 99 waktu itu sebelum Caimin menjadi pimpinan DPR termuda di usia 32 tahun. Jadi dalam usia yang begitu muda tetapi punya pengalaman politik yang menurut saya itu tidak biasa di masa itu. Terus yang unik lagi yang banyak orang mungkin tidak tahu ya, bahwa Caimin ini pernah berada dalam lingkungan pers ya, karena dia kan pernah bekerja sebentar itu kalau tidak salah di tabloid Detik sebelum dibredel oleh Soeharto di tahun 94. Jadi Caimin sempat bekerja di tabloid Detik kalau tidak salah di bagian litbang atau apa gitu. Yang Mas Babang saya tahu waktu itu sering menulis juga ya, saya menulis di tabloid Detik ya, yang didirikan Eros Jarot. Kemudian dibredel bersama tim majalah Tempo dan majalah Editor. Jadi kalau melihat pengalaman politik, kemudian interaksi dia dengan teman-teman pers, terus yang sejak dia memimpin partai tahun 2005 sampai hari ini, praktis dia selalu berada dalam lingkungan anak-anak muda. Sehingga kalau kita lihat model atau pola komunikasi politiknya selalu fresh kalau kita lihat ya. Karena dengan sendirinya secara alamiah dia terupdate tuh dengan gaya-gaya komunikasi politik yang kekinian gitu ya. Itu yang sebenarnya menarik. Jadi ketika menjadi ketua PBPMI usianya masih sangat muda. Dan dia adalah salah satu ketua umum PBPMI
yang bisa menembus kebekuan, karena yang dari Jogja tuh biasanya kalah kan dalam pertarungan. Ya, hari-hari itu ya, tahun-tahun itu ya, tahun-tahun itu ya. Dan Caimin itu salah satu yang bisa memenangkan pertarungan menjadi ketua PBI-PMI dari ketua cabang di Jogja. Dia juga kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu pimpinan termuda DPR. Ya, di usia 32 tahun waktu itu. Terus kemudian jangan-jangan dia juga salah satu menteri termuda di era Pak SBY. Tapi kalau waktu jadi menteri itu kan tahun 2009 ya atau ya. Dan dia juga menjadi bukan menteri, ketua umum partai termuda di masanya ya, karena masa itu ya. Pada saat pertama kali tahun 2005 dia menjadi ketua umum partai PKB untuk partai ya. Bisa nggak saya bilang itu Caimin ini ordal nih? Ordal. Mas Anies ngomong-ngomong ordal, contohnya Caimin jangan-jangan tuh. Tepat nggak sih kalau orang kemudian menuding Caimin tuh ordal? Kalau orang dalam yang dimaksudkan seperti yang di debat pertama oleh Mas Anies disebutkan, mungkin tidak terlalu tepat tuh, tidak terlalu tepat karena tidak terlalu apa tidak sangat tidak tepat atau tidak terlalu tepat. Tipis-tipis tuh. Iya, karena ordal itu kan konteksnya kalau ada birokrasi, kita ada koneksi di dalam gitu ya. Itu bisa saja disebut ordal. Tapi Caimin ini kan memang dari awal berjuang, bahkan sejak sebelum jadi apa-apa, masih mahasiswa, dia berjuang jadi ketua PC pimpinan cabang ya di Jogja. Kemudian dan tidak otomatis langsung jadi ketua PB kan. Jadi dia berjuang. Jadi juga ada karir yang dibangun ya. Karir yang dibangun. Belum pernah jadi anggota partai, jadi ketua partai, nggak gitu kan Caimin. Caimin tuh masuk dulu di organisasi gitu kan. Sampai kemudian menjadi ketua umum PB itu kan ada proses ya. Iya, dan itu diakui sama Mas Anies kan sebenarnya bahwa Caimin itu salah satu yang sekarang berlaga di Capres-Cawapres ini yang punya pengalaman politik yang cukup panjang. Barangkali bukan hanya cukup, mungkin paling panjang atau samalah dengan Pak Mahfud ya. Di era-era 99 reformasi itu 98 dan tidak pernah berhenti dari politik. Jadi apa bedanya Caimin yang punya pengalaman panjang itu tidak bisa dikualifikasi ordal, sementara lawannya salah satu cawapres ini dikatakan dalam banyak perbincangan di publik, ya dia pakai ordal karena pamannya lah yang memenangkan itu. Di mana letak perbedaannya itu? Ya kalau kita lihat misalnya ya lawannya katakanlah nanti Mas Gibran gitu ya. Kan sudah banyak juga ditulis oleh media, terutama di Tempo saya baca itu, misalnya ketika dia maju jadi wali kota, itu kan yang diungkap oleh Tempo kan semua disiapkan, bahkan lawannya pun disiapkan waktu menjadi wali kota Solo. Bahkan calon yang tadinya memang sudah bersiap untuk maju itu kemudian pada akhirnya tidak direkomendasi. Anak mami betul lah ya pada saat itu ya. Iya, kalau yang ditulis kan begitu ya, jadi semua disiapkan. Bahkan calon-calon yang mungkin akan menjadi kompetitor yang serius juga kan disiapkan, di setting. Ya, tidak lolos kan kemudian. Yang justru yang lolos yang tidak diduga siapa ini orang dan sebagainya. Itu sudah ada lah di majalah Tempo, nggak perlu kita ulas lagi. Nah, baru kemudian belakangan ketika ontran-ontran ini turbulensi soal MK, muncul lagi tuh ordal kemarin. Nah, kalau itu tanpa banyak kita harus mengulik lagi, semua orang sudah tahu lah. Bahkan Caimin sekarang menjadi salah satu anak muda yang terus meniti karir di politik, dan dia melahirkan the other next leadersnya dari PKB, dari ininya. Jadi ada proses dia juga mendidik orang-orang menjadi pimpinan-pimpinan ya di jaringan. Sebenarnya PKB sih bisa dipahami ya, karena kalau Caimin ini kan kader PMII. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kalau di sisi lain kan ada HMI ya yang sudah lama punya jalur untuk mobilitas vertikal ya. Mungkin Caimin ini satu dari sedikit dari tokoh PMII dari waktu ke waktu yang punya sejarah panjang bagaimana dia membangun dan mengelola kadernya dari waktu ke waktu. Mungkin kalau dihitung mungkin lebih dari 25 tahun sampai hari ini. Kalau kita ingat PMII dulu didirikan katakanlah oleh Mahbub Junaidi almarhum. Kemudian tokoh PMI yang juga cukup menonjol waktu itu Slamet Effendi Yusuf, yang di masa Orde Baru sempat menduduki posisi ketua DPP Golkar bidang pemuda, dan itu kalau saya lihat ya di teman-teman PMI waktu itu bangga sekali tuh ada orang alumni PMI yang masuk di posisi di Golkar waktu itu.
di era Orde Baru lah. Caimin ini satu di antara yang lain juga yang kita tahu ada Ali Maskur Musa, ada Effendi Hoiri gitu. Tapi Caimin ini yang kita lihat kalau bahasa NU-nya itu istiqomah gitu ya. Berada di pergerakan dan berada di pimpinan pergerakan dalam bentuk partai politik. Dan kalau kita lihat genealoginya PKB ini kan memang sumber utama rekrutmen dari NU, dari anak-anak PMII atau anak-anak yang dari organisasi NU yang lain, misalnya IPNU, Ikatan Putra-Putri NU atau IPPNU misalnya ya. Itu juga menjadi sumber utama rekrutmen. Dan kalau kita lihat perkembangan dari 2005 Caimin menjadi ketua umum PKB sampai hari ini, itu perputaran kader dan pimpinan di PKB ini kan lumayan cepat tuh, dan selalu anak-anak muda yang ada di situ. Misalnya sekarang sekjennya Hasan misalnya, Hasan ini kan masih muda juga. Masih muda ya. Dan rata-rata ketua-ketua DPP di situ. Itu yang tadi saya bilang bahwa Caimin bukan hanya dari muda membangun karir politiknya, tapi dia melahirkan pimpinan-pimpinan muda yang menjadi penerus. Itu kehebatannya di situ, karena orang bilang the best leader itu kalau dia mampu to create the other next leaders. Betul. Jadi bukan karena ada pamannya yang menjadi ini semua dia bisa lolos, karena bapaknya presiden kemudian menjadi ketua partai, bukan kayak gitu. Caimin. Iya, kalau boleh disebut contoh-contoh yang mungkin teman-teman kalau perhatikan ya, kader-kader PKB yang mungkin juga sebagian PMII atau sebagian dari IPNU, IPPNU, itu di usia yang muda juga menduduki posisi-posisi jabatan publik yang lumayan. Misalnya ada nama seperti Thoriqul Haq yang jadi Bupati Lumajang, misalnya, itu masih muda. Terus yang sekarang kita lihat misalnya Gus Jazilul Fawait yang wakil ketua umum MPR, Waketum, itu relatif Waketum di PKB dan wakil ketua MPR ya, itu juga relatif muda. Dulu sebelumnya, sekarang Waketum juga ada namanya Hanif Zakiri, itu juga relatif muda untuk ukuran dia jadi menteri waktu periode Pak Jokowi yang pertama ya. Artinya anak-anak muda itu selalu berada di lingkungannya Caimin. Ada komunikasi politik Caimin lagi yang kemudian orang melihat apakah ini memang kehebatannya Caimin dalam memainkan peran politik, atau juga ini karena apa? Kemampuan dia beradaptasi dan keluar dari tekanan. Tiba-tiba Caimin kan yang setuju dengan 3 periode masa jabatan. dan itu banyak dikritik orang ya. Lo ngomong perubahan, kok sebenarnya nggak perubahan amat kali. Melanjutkan juga awal-awalnya. Itu kan dari satu sisi kalau orang yang tidak memahami Caimin ya, dia kan ngelihat Caimin ini nggak pantas disebut di dalam koalisi perubahan. Bagaimana penjelasannya itu? Caimin ini kan besar dan lahir di lingkungan kultur Nahdliyin ya, Nahdlatul Ulama. Kan kita tahu di lingkungan NU itu adaptasi itu penting dalam konteks maslahatul ammah gitu ya, kemaslahatan umum. Itu orang boleh beradaptasi dengan mungkin melenturkan hal-hal yang mungkin orang lurus, keras, nggak bisa ditekuk sama sekali, akhirnya nggak bisa adaptasi, akhirnya nggak bisa mengambil porsi kewenangan yang cukup gitu ya untuk melakukan perubahan gitu ya. Nah, Caimin karena kita tahu juga di lingkungan Nahdlatul Ulama itu kan hal-hal itu selalu ada dalilnya, kira-kira gitu ya. Bukan dicari-cari dalilnya. Karena misalnya Nahdlatul Ulama itu misalnya dalam mazhab fikih saja menerima 4 mazhab. Gitu. Jadi orang bisa memilih mana yang. Lah, jadi kurang lebih kalau yang dilakukan Caimin itu kalau saya melihat dalam konteks komunikasi politik, dia selalu punya cara untuk berkomunikasi sehingga bisa lepas dari jebakan kira-kira gitu ya. Jeratan. Jadi itu yang seringkali kita lihat ya, misalnya ketika dia masih di koalisi dengan Pak Prabowo, kita ingat waktu itu dengan PKB dan Gerindra, kemudian dia bersafari ya, ketemu Mbak Puan, ketemu Mas Ahaye, yang dimana Pak Ahaye waktu itu di koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS. Caimin datang ke tempat Ahaye, ketua umum Partai Demokrat. Begitu selesai, kemudian konferensi pers, dia bilang bahwa ya sebenarnya kita ingin membujuk supaya ikut kita keluar dari
koalisi ini, tapi imannya kuat. Itu kan sebenarnya apa yang dia lakukan tuh publik jadi tahu apa yang dia lakukan gitu. Dia sebenarnya dapat perintah untuk membujuk. Nah, soal perintah itu kita harus cari konfirmasinya, tapi artinya kan orang bisa membaca bahwa oh ini loh, saya sudah melakukan ini sudah ada jawabannya. Jadi nggak ditutup-tutupi sama dia. Lah kalau yang perintah itu, yang pertama kali menyatakan bahwa Jokowi perlu perpanjangan tuh bagaimana ceritanya tuh? Yang saya tahu ya, jangan lari-lari dari pertanyaan saya dong. Jadi begitu Caimin waktu itu saya lihat di TV, Caimin mengusulkan perpanjangan masa jabatan karena kita sudah tersita 2 tahun untuk COVID dan sebagainya. Saya iseng-iseng kontak, terus beliau hanya menyampaikan ya terserah partai-partai gitu. Jadi sebenarnya saya membacanya ini nggak serius-serius amat. Gitu. Kalau dia memang meyakini itu sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan, ya tentu dia akan menyampaikan argumentasinya kan gitu. Kalau sampai dia ngomong kayak begitu dan itu nggak serius-serius amat, kira-kira apa ya yang dibalik gitu ya? Back mind itu apa ya? Ya tentu di masa itu kan karena sangat dinamis ya. Di masa itu kan ada serangkaian momentum-momentum yang kita tahu semua itu kontroversial, mulai dari kampanye 3 periode, setelah kampanye 3 periode kemudian agak surut, muncul isu atau usulan untuk perpanjangan masa jabatan presiden, dan seterusnya, dan sampai sekarang juga masih terus tuh, sampai kemudian turbulensi MK itu. Oke. Teman-teman, kita akan tanya 3 isu penting lainnya. Yang pertama berkaitan dengan rokok, yang kedua berkaitan dengan judi online, dan ketiga apa sih yang sedang disiapkan selepetan untuk masa jabatan, untuk debat dengan calon wakil presiden. Sekarang soal rokok dulu. Gimana nih, Mas Aman? Viral, beredar rokok filter bergambar Anies Caimin. Sebenarnya ini bukan hal yang mengagetkan sih, kalau ini benar ya. Ya. Benar, orang udah ada contoh rokoknya. Coba kasih lihat contoh rokoknya. Jadi maksudnya ini contoh rokoknya kan 1-2 orang bisa bikin. Tapi misalnya kita lihat ada gambar rokok yang besar atau dijadikan alat kampanye atau mungkin sebaliknya gitu ya. Misalnya untuk katakanlah kalau di berita ini kan disebutkan seolah-olah ini black campaign gitu ya. Tapi saya kira antara black campaign atau bukan black campaign tuh mungkin bagi PKB itu mungkin nggak ada masalah. Karena kan di lingkungan PKB Nahdliyin itu kan orang merokok itu kan hal yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi ini bukan black campaign dong? Saya rasa kok bukan. Walaupun di nomor 2 juga dia bikin rokok juga tuh. Iya. Saya kira bukan. Nanti gini, di subkultur NU itu kan orang ketemu kiai merokok. Walaupun kalau dulu di pesantren kan bagi santri sebagian kan dilarang merokok. Kalau ada ketahuan merokok itu bisa dihukum dibotakin itu. Sebagian ya. Tapi rata-rata kalau setelah itu ya jadi perokok semua ya. Bukan semua lah, tapi banyak ya kemudian membiasakan biasa merokok. Katanya justru yang sekarang banyak beredar bukan bikin rokoknya, katanya bikin korek apinya. Ada gambar ini ya. Jadi ceritanya tuh. Kalau yang koreknya saya pernah dapat tuh, saya pernah dapat. Yang sekarang ini kan? Iya, waktu di Jawa Timur tuh saya dapat korek apinya itu, korek api yang gas itu ya, yang jadi ya kalau korek nggak ada salahnya lah. Ibu-ibu di dapur juga perlu korek kadang-kadang. Buat nyalain lilin juga perlu korek. Ya. Tapi jangan-jangan korek itu dimaksudkan Caimin tuh pernah bikin pernyataan mau memusnahkan judi online. Jadi cawapres judi online musnah seketika. Ini kan kayak jurus-jurus komunikasi politik Caimin ini kan? Ya, seringkali kan ada gimmick-gimmick yang kira-kira lagi hits apa gitu ya, diambil sama Caimin gitu kan. Tapi fakta bahwa judi online itu marak dan luar biasa sebenarnya. Iya, betul. Selain pinjaman online ya, justru judi online yang sangat betul sekali. Bahkan saya dengar pagi tadi itu di beberapa sosial media itu sekarang sudah mulai dipasarkan dengan model-model SPG rokok. Dengan gadis-gadis cantik, dengan busana mini. Judinya itu? Iya. Jadi itu judi online, tetapi ditawarkan dengan begitu rupa. Maksudnya itu secara terbuka gitu. Ya tentu kalau Caimin merespon ini dengan jadi cawapres, judi online musnah seketika,
menurut saya ini komunikasi politik yang oke lah dari sisi itu ya. Walaupun kita nggak tahu apakah ini akan masuk dalam materi debat atau tidak. Iya. Kalau saya bandingkan dengan minum susu dan musnahkan judi online, mana yang menarik tuh? Dua-duanya menarik sebenarnya. Tapi minum susu kan bagi sebagian orang itu jangan salah loh. Minum susu itu susu yang sekarang beredar ya, yang kalau kita minum itu banyak mengandung ini loh. Gula. Jadi justru khawatirnya itu menciptakan generasi diabetes di masa depan. Jadi ada jebakan tuh kalau jebakan. Ini kan juga ada calon yang mengatakan dasmu etik dasmu itu. Caimin bilang jangan remehkan etika. Kalau ini menurut saya judul yang biasa ini. Sebenarnya ada yang lebih menarik. Pada hari ketika itu viral, itu Caimin tuh nge-tweet di X di X. Iya. Itu apa isi tweetnya itu? Isi tweetnya memang etika punya endas. Nah itu kan unik gitu ya. Itu juga viral. Jadi responnya Caimin itu viral. Jadi dia tidak membawa serius sebenarnya, tetapi dibawa secara ringan gitu ya. Tapi itu respon yang serius menurut saya. Emang etik punya endas. Iya. Dasar endas tak beretik. Iya. Salah satu bentuk ininya. Ini apa lagi nih Gus nih? Tukang beca bilang saya bayar pajak, pajaknya dibikin bangun tol. Lah kok saya nggak bisa menikmati tol? Nah ini lalu menjadi cukup viral di media sosial. Itu kan Caimin dianggap sebagai bagian dari pemerintahan hari ini kan. Karena beberapa kader PKB juga ada di kabinet. Jadi itu yang kemungkinan disentil banyak pihak. Tetapi kan dia bicara, sebenarnya bukan bicara hari ini, dia bicara ke depan kan kira-kira gitu. Jadi disitulah titik perubahannya. Hijrahnya tuh di situ ya. Titik hijrahnya di situ. Nah ada yang apalagi sih Gus kira-kira ini nanti ya. Kalau sama Gibran itu mungkin Caimin bisa diadu dalam konteks dia bukan ordal dan tak pantas disebut ordal karena Caimin tuh membangun karirnya. Lain dengan Gibran gitu ya. Nah kalau untuk pembanding dengan Pak Mahfud, untuk pembandingnya bukan untuk menjelekkan Pak Mahfud. Untuk pembanding dengan Pak Mahfud, apa yang menarik dari diri Caimin? Kalau Pak Mahfud ini kan juga komunikator yang hebat ya. Kalau dari sisi komunikasi politik ya. Kalau beliau bicara soal ketatanegaraan, terutama kalau perdebatan soal negara Islam atau bukan negara Islam gitu ya, negara Pancasila, itu kan beliau lengkap sekali ininya, referensinya, dan itu banyak orang bisa dalam tanda kutip dibungkam itu bukan dalam arti dikalahkan, tapi dipahamkan. Itu luar biasa Pak Mahfud. Hanya bedanya barangkali kalau masuk ke wilayah-wilayah yang gimmick, yang relatif ke anak-anak muda, itu mungkin Pak Mahfud harus kerja keras itu kalau berhadapan dengan Caimin. Karena yang tadi saya sampaikan, Caimin ini kan secara alamiah dia selalu berada di lingkungan-lingkungan muda. Ya sementara ya tentu dari segi usia juga pada waktu Caimin masih di PMII, Pak Mahfud sudah jadi wakil rektor di Universitas Islam Indonesia di Jogja. Jadi agak beda juga. Terus Pak Mahfud kan di lingkungan jabatan-jabatan yang ya tentu serius ya, semua jabatan saya kira serius, tapi lingkungan Pak Mahfud kita tahu bahwa Pak Mahfud tampil misalnya sebagai intelektual, sebagai profesor, sebagai menteri, sebagai walaupun lengkap juga kan Pak Mahfud pernah jadi anggota DPR, pernah ada di lingkungan yudikatif dan sekarang ada di lingkungan eksekutif. Sebagai politisi dia cukup paripurna tuh dengan segala pengalaman. Tapi dalam konteks komunikasi politik menarik sebenarnya untuk melihat nanti mana yang kira-kira dalam adu debat nanti yang kira-kira akan menarik dan di segmen yang mana kecanggihan dua tokoh ini ketika berdebat. Dan yang paling menarik ketika temanya adalah ekonomi dan ekonomi kreatif. itu akan menarik gitu kan. Caimin dengan pengalaman politiknya gitu kan, bergaul dengan anak muda, tapi Pak Mahfud dengan pengalaman hukumnya, itu ngomongnya ekonomi dan ekonomi kreatif ada di situ tuh. Iya. Ya, tentu mungkin justru peluang bagi Gibran barangkali. Karena di antara tiga ini, Pak Mahfud, Gus Imin, dan Mas Gibran, ini yang bergelut di bidang ekonomi secara real nih ya. Ini kan Mas Gibran. Ya setidaknya Mas Gibran kan memulai bisnis dengan jual martabak.
Cuman kan ada isu feodalistiknya di sana. Jual martabaknya kalau nggak dibantuin sama bapaknya atau sama ini, anak muda begitu tiba-tiba punya modal yang gede, kan orang tanya, lu modal lu dari siapa gitu kan? Ya, mungkin itu akan ditanyakan. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Jadi, waduh kalau ditanya kayak gitu, terus apa kemampuan modal, kemampuan kreatifmu membuat itu menjadi sesuatu? Karena katanya juga ya memang awalnya membesar tapi sekarang udah mulai mengecil lagi tuh. Kalau Mas Gibran kita agak sulit membacanya karena kan beliau juga irit bicara ya. Jadi kalau kita melihat Mas Gibran nanti kira-kira bagaimana ya, belum banyak kita tahu karena beliau kan belum banyak menampilkan. Misalnya dalam beberapa minggu terakhir ketika masa kampanye dalam dialog dengan para santri, dengan anak-anak muda, jawabannya singkat-singkat saja, yang itu tidak banyak yang bisa kita serap. Jangan-jangan itu salah satu bentuk political marketing gaya baru ya. Jadi orang nggak terlalu banyak bicara. Mana nih? Oh susu. Semua masalah dijawab dengan susu gitu misalnya ya. Saya nggak tahu itu. Seolah-olah dengan susu selesai masalah itu kan. Tapi sebenarnya kemarin waktu debat capres calon presiden itu sudah ada yang menunjukkan itu dengan jawaban yang sederhana. Bapak, waktu Anda masih tersedia cukup gitu. Itu bisa menjawab cukup gitu. Oh cukup gitu. Enggak, kalau kemarin kan dari polanya itu bisa kelihatan tuh. Coba lihat kalau Mas Anies precise waktunya. Kalau Pak Prabowo sebagian besar waktunya tuh banyak sisa. Karena kan kalau sesuai dengan pengalamannya kan sebagai seorang militer dia harus efisien, tegas, siap. Jadi secukupnya aja, yang penting actionnya gitu kan. Pak Prabowo, Pak Ganjar karena politisi memang membangun komunikasi. Nah ini nanti menarik ini. Mas Gibran itu gimana nanti ininya? Kalau Caimin menurut saya nanti problemnya itu bagaimana managing waktu. Feeling saya. Justru kalau saya melihat sebaliknya Mas. Oh gitu. Gibran ini akan penuh kejutan. Kenapa perlu kejutan? Ya kita belum tahu kira-kira akan seperti apa komunikasi politiknya. Iya. Apakah masih tetap menjawab dengan susu terus gitu kan? Ya, nanti orang nggak terkejut karena sudah tahu. Tapi kalau misi dijawab ekonomi kreatif susu. Ini susu semua gitu. Sebenarnya ya kan komunikasi itu tidak selalu verbal, Mas. Ada komunikasi non verbal yang dulu ingat kalau Pak Jokowi di tahun 2012 ketika maju sebagai calon gubernur dalam debat itu kan orang juga nggak menyangka waktu itu Pak Jokowi sederhana saja mengeluarkan kartu. Udah kemarin Gibran juga gitu kan. Ya kalau itu nggak baru. Dana abadi umat. Nggak taunya dana abadi pesantren ya. Dana abadi pesantren. Iya. Nggak taunya nggak baru itu. Iya sudah ada dalam undang-undang cuman belum dilaksanakan aja. Iya. Kira-kira apa sih selepetan-selepetan lainnya yang akan muncul? Ya tentu saya tidak dalam posisi yang tahu persis ya karena saya bukan di tim yang ada di tempat Caimin, tapi saya kan dosen komunikasi politik biasa saja yang mengamati mereka dari jauh dan kadang-kadang dari dekat gitu ya. Tapi saya kira tetap menarik karena ini sebenarnya 3 orang yang boleh jadi dari generasi yang berbeda sebenarnya kan. Oke, generasinya berbeda. Berbeda tiga-tiganya ini. Ini Pak Mahfud kurang lebih ya, kan ini generasi 50-an, lahir di tahun 50-an. Caimin generasi 60-an akhir. Gibran ini tahun 90-an akhir kan. Jadi ini akan menarik karena dari 3 generasi yang berbeda akan berkomunikasi di panggung yang sama. Tentu gayanya kita tahu berbeda tiga-tiganya. Yang hari ini agak panjang kita bahas kan soal Caimin. Kemungkinan selepetan-selepetannya apa. Tapi saya kira tidak akan mengurangi menariknya atau kita tunggu misalnya Mas Gibran akan seperti apa dan Pak Mahfud akan seperti apa. Kira-kira nanti kalau berdebat semua pakai mic nggak ya? Kalau kemarin kan pakai ini kan apa namanya? Clip on kan ya? Clip on itu semacam mic juga kan sebenarnya. Karena diduga ada salah satu pasangan calon nanti yang tidak pakai mic. Kenapa? Ini ada informasinya. Gibran Rakabuming panik ditanya anak SMK penajam Pasir Utara soal IKN. Dan itu yang menyebabkan diduga dia tidak berani pakai mic gitu. Karena jawabannya kan harus detail, harus argumentatif. Ya, ini yang sebenarnya justru menarik, Mas. Karena kan akan kita tunggu. Debat itu kan durasi waktunya lumayan panjang ya. Berapa? Enggak, Bos.
visi misi 4 menit. Bukan, kalau di total. Oh, itu tadi. Kalau seorang berada di panggung selama kurang lebih 1 jam atau lebih, itu kan sesuatu untuk menyampaikan banyak hal ya, untuk menyampaikan banyak hal. Kemarin dalam debat kemarin yang banyak tidak disinggung dan didiskusikan dan ditulis juga, ada orang yang begitu jeda itu, jeda debat itu ada yang dikerubungin banyak orang, ada yang udah mulai agak harus dikasih air gitu, itu banyak yang nggak ini, cuman itu menjadi menarik. Tapi sebenarnya kita patut apresiasi juga ke KPU sih. Jadi model debatnya kemarin kan di lingkaran gitu ya, di lingkaran panggung yang melingkar, sehingga dari manapun dia dilihat orang. Kalau biasanya kan kita melihat ada di panggung depan, lalu penonton atau pendukung itu di depan, sehingga di belakang dia lebih bisa merasa aman seperti pidato biasa. Terus kalau biasanya dulu kan misalnya begitu jeda langsung tim-tim itu datang ke sana, datang ngasih briefing gitu-gitu. Kalau ini kan seperti di ring tinju. Jadi orang maju ke ring tinju untuk berdebat dan bertarung bebas kira-kira gitu. Tapi di pengamatan orang yang melihat dari dekat, itu sebenarnya ada beberapa tim yang sebenarnya itu kan kalau main tinju itu kan pelatihnya satu, terus satu lagi mijet gitu. Ini ada yang begitu banyak pelatih, dan itu sebenarnya sangat membingungkan sebenarnya. Iya, sebenarnya dikerumunin banyak orang. Apalagi briefingnya dari banyak orang gitu ya. Jadi itu malah bukan membriefing tapi mengacaukan. Tapi ada yang mengatakan gini, debat presiden pertama itu kelemahannya 3. 1, dari sisi aksesoris. Kenapa tidak pakai meja standing? 1, ada yang mengatakan, takut nanti kalau dia emosional tuh meja bisa pecah gitu. Terus yang kedua, orang yang menjadi pemain utamanya itu dia hanya menghadap ke satu titik, Bos. Padahal itu kan dia bisa menghadap ke belakang. Jadi dia tuh kan memang panggungnya melingkar. Iya, makanya. Cuman kan orang itu berhadapnya lebih ke depan. Kan dia bisa jalan-jalan, bisa itu kan nggak dilarang sebenarnya. Jadi kalau orang pemain bilang itu orang-orang yang menguasai penguasaan panggungnya, blockingnya, ya betul. Itu yang kedua tuh. Terus yang ketiga, dia tidak eye contact, Bos. Dia cuma ngomong aja. Enggak juga sih Mas Bambang. Coba lihat waktu debat yang seru antara Mas Anies dengan Pak Prabowo. Kalau kita lihat di TV kan dibagi 3. Itu kan mereka berhadapan-hadapan. Eye contact-nya dengan ini kan dia yang harus diyakinkan. Lawan debat. Iya, yang bukan dia yang harus diyakinkan bukan lawan debat kan. Iya, itu secara keseluruhan dia. Dia harus meyakinkan pemirsa. Misalnya coba nih ya, waktu Pak Prabowo Mas Anies itu kan setelah itu nunjuk-nunjuk tuh, iya kan? Kan dia nggak menunjuk ke penonton, menunjuknya ke Mas Anies karena memang lawan debatnya itu. Saya kebayang bilang, Mas Anies betul nggak penonton, gitu kan? Nah itu. Oh iya, kadang-kadang ada interaksi juga dengan penonton. Misalnya, sebentar, saya lagi menjawab ini. Itu kan Pak Prabowo berinteraksi dengan. Nah itu yang penguasaan kayak gitu itu menjadi menarik kalau di. Dan mudah-mudahan selepetan Caimin itu akan membuat segar suasana. Dan perdebatan akan menjadi menarik karena bukan hanya berdebat konten, tapi juga berdebat gagasan untuk membangun peradaban Indonesia. Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.